bersaksi. Ya. Maaf saya ngambil duduk. Saya belum begitu kuat untuk bilang lama. Ya. Tapi saya bersyukur Tuhan masih beri kesempatan untuk kita bisa bertemu. Ya. Saya adiknya Pak Cecep. Jadi mungkin bisa langsung ditayangin biar membantu memori. Yang slide-nya, ya. Jadi itu judulnya beritakan, ya kan? Yang namanya beritakan pasti ada kabar yang bagus, ya kan? Untuk diberitakan. Jadi kalau saya ada di sini, saya percaya itu juga adalah berita yang bagus untuk saya bagikan. Walaupun mungkin saya belum terlalu kuat untuk menceritakannya, tapi saya percaya malaikat Tuhan akan menolong supaya Bapak Ibu Saudara bisa menerima pesan yang ingin disampaikan. Saya bukan mau berkhotbah, tapi saya sungguh bersyukur kalau masih diberi kesempatan. Ya. Kisahnya dimulai dari 5 tahun yang lalu, pas Natal tahun 2018 Desember, ya, tanggal 23. Jadi saya mendapat serangan stroke saat Maya di gereja, ya. Waktu itu kita Natalan di GBI Kebon Malak, ya, di Lembang. Ya, biasanya kita kalau Natalan sibuk, ya, kita banyak kegiatan sehingga tidak memperhatikan kesehatan. Walaupun waktu itu saya udah rasa ada yang nggak benar nih, semua udah rasa kesemutan, ya, kayak orang kesetrum gitu, ya. Tapi saya nggak rasain karena saya pikir saya nggak apa-apa, kan saya tuh normal, nggak ada darah tinggi, nggak ada kolesterol, nggak ada gula, ya. Sehat. Dan kita sering kontrol setahun sekali untuk cek. Ya, kita nggak ingat kalau ternyata di keluarga kita ada darah tinggi gitu, ya. Sehingga tiba-tiba pada saat itu putus pembuluh darah, pecah pembuluh darah sebelah kiri. Akibatnya anggota sebelah kanan lumpuh. Jadi pas saya lagi berdiri, kita lagi sedang menyembah, saya tidak menyadari kalau jatuh mic-nya, ya. Ketika mic-nya jatuh, saya baru ingat, aduh ini saya kayaknya kena serangan. Jadi saya minggir, suruh teman saya gantiin, terus saya minta dibawa ke rumah sakit terdekat, ya. Waktu sampai di rumah sakit saya udah pingsan. Saya udah bilang juga, kayaknya saya kena stroke gitu. Nah, terus akhirnya saya dirawat kurang lebih hampir 1 bulan. Dirawat, dan itu kenanya di bagian pecah, ya. Kalau pecah pembuluh darah, saya udah nggak bisa gerakin kaki, nggak bisa, ya. Waktu baru-baru kena, saya merasa begini, asik juga nih bisa istirahat. Waktu itu, ya, sempat begitu. Tapi lama-kelamaan 3 minggu tidur aja. Yang biasanya warawiri nggak bisa diem, baru berasa sengsara, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan baru berasa juga kenapa jadi saya begini gitu. Nah, selalu setiap kita pasti akan bertanya-tanya dalam hati, kenapa ketika sesuatu terjadi dalam hidup kita? Kita nggak tahu rencana Tuhan apa di balik kenapa itu. Dan saya bersyukur juga kesempatan itu untuk kita bisa evaluasi apa yang sudah kita kerjakan. Dan setelah itu ini ada ayat-ayat yang Bapak Ibu bisa sambil baca sendiri, ya, saya nggak usah bacain. Ini akan menguatkan saya dan juga pasti menguatkan Bapak Ibu, karena senjata kita sebagai manusia hanya satu, firman Tuhan. Itu yang memberi kekuatan kepada kita ketika kita juga tidak berdaya, apapun situasinya. Firman Tuhan juga yang membuat saya bisa bertahan hingga saat ini. Lanjut.
Jadi itu kan 2018, jadi hampir 1 tahun saya mengalami pengobatan untuk stroke itu. Terus nggak lama apa ini gitu kan, Bapak Ibu mungkin bingung gambar apa ini, daging-daging nggak jelas ya. Nah ini ditemukan ada di sebelah kanan payudara saya dan ada di tiroid kanan saya juga. Ceritanya begini, waktu itu kita sedang bergembira karena anak saya sudah wisuda, kita foto keluarga merayakan. Tapi saya merasa ada yang nggak beres nih sebelah kanan saya lagi ya. Akhirnya saya dilarikan ke rumah sakit lagi. Walaupun memang sejak saya sakit 2018 itu saya sering banget bolak-balik ke rumah sakit. Padahal waktu itu musim COVID, harusnya kan kita stay at home. Tapi saya sempat beberapa kali masuk rumah sakit kena demam berdarah. Ini banyak masalah ya dengan kesehatan saya. Sempat juga di DSA ya, dan saya juga mengalami fisioterapi juga di rumah sakit bolak-balik, dan terakhir itu saya balik lagi masuk rumah sakit karena saya tiba-tiba kaki saya yang sebelah sini seperti kesetrum gitu. Jadi kan tadinya nggak ada rasa, saya tuh kalau menginjak apa-apa saya mesti lihat. Jadi sekarang bisa berasa tapi kayak kesetrum. Akhirnya kan dibawa di rumah sakit. Jadi di scanning semua, dicek. Katanya nggak apa-apa kepalanya. Tapi waktu kita mau pulang itu udah pulang sih sebenarnya. Terus saya lihat ini kayaknya ada yang di sini hasil scanningnya nggak bagus. Bagian payudara sama leher. Terus akhirnya disarankan untuk di USG. Begitu di USG ternyata ada keganasan di situ. Jadi harus dioperasi. Kalau di tempat dokter yang menangani waktu itu suruh dibuang aja. Terus udah gitu terserah obatinnya gimana. Terus kita sama suami saya kita berdoa dia untuk Tuhan kasih second opinion-nya kemana gitu, dokternya. Tuhan kasih hikmat kepada saya untuk tanya kepada kakak ipar saya, Wife. Terus akhirnya kita coba berobat di Siloam sendiri. Sambari hasil operasi yang di rumah sakit sebelumnya dibawa untuk dicek ya. Ternyata memang itu stadium 2 dan positifnya 3. Jadi ini harus kemoterapi, juga harus radiasi. Ini adalah cancer golongannya lumayan ya, itu hormon yang penyebabnya adalah hormon ya. Karena gaya hidup saya, karena saya sering kerja larut malam sampai kadang waktu muda ya, sekarang udah tua itu saya sering kerja, memang kerjanya terpaksa malam sih karena toko tutup baru kita buka, masukin barang, set up, display, terus besoknya kita promosi gitu. Hampir sering gitu ya, dan hampir pulang juga sering malam. Jadi itu penyebabnya salah satunya ya. Jadi hormonnya terganggu. Tapi saya percaya itu tidak kebetulan ya. Diperiksakan pada saat suami saya menjelang pensiun. Karena biaya untuk pengobatan kanker itu nggak murah, Bapak Ibu. Kalau pakai biaya sendiri kita tidak mampu. Biayanya bisa jual rumah itu 1 lebih ya. Tapi saya percaya Tuhan punya rencana. Dia kasih kita uang periksa, cek. Tuhan kasih hikmat. Makanya firman Tuhan sangat menguatkan saya. Selalu mengingatkan kita baca firman, apa nih yang Tuhan sedang ingatkan. Nah ini saya alamin ya. Yang next itu yang tadi udah dibuang ya. Nah ini saya menjalani radiasi ya, radiasi dan kemoterapi.
Pada saat radiasi, dokter yang radiasi bilang, ini kayaknya benjolannya ini dicurigai. Waktu pertama dibilang nggak apa-apa, masih bisa dihandle. Tapi pas yang di rumah sakit ini, waktu radiasi, dokter radiasinya curiga. Jadi saya balik ke dokter yang operasi payudara, terus dia sempat biopsi dikit. Oh iya, udah ini kita operasi. Nah karena ini kriterianya ganas, katanya dia ganas. Tapi ini kan kalau tiroid kan sepasang ya Bapak Ibu, kanan sama kiri. Jadi harusnya kalau dibuang satu, buang dua-duanya, ya kan? Secara logika manusia begitu. Tapi saya berdoa, Tuhan tolong beri hikmat sama dokter yang menangani saya. Saya percaya nggak ada yang boleh dibuang tanpa seizin Tuhan. Amin. Amin. Katakan tidak ada yang boleh dibuang tanpa seizin Tuhan. Tidak ada yang boleh dibuang tanpa seizin Iya, Tuhan. saya imani itu. Terus betul ya, saya nggak ngomong sama dokternya, tapi dokternya tiba-tiba ngomong ini. Nanti kita lihat ibu, ya. Ini kan memang mestinya dua-duanya dioperasi. Saya udah pasrah nih, kalau dua-duanya dioperasi berarti saya akan minum obat seumur hidup untuk gantiin kerja si tiroid. Tapi Tuhan punya rencana pasti yang terbaik buat saya. Jadi begitu selesai operasi, dokternya, saya udah sadar, dokternya bilang sama saya ambil cuma satu. Puji Tuhan, saya bilang haleluya, saya imannya emang pasti cuma satu yang mau dibuang gitu. Dan itu terjadi. Iya, cuma satu, dia bilang gitu. Ya puji Tuhan, nanti kita pantau. Saya percaya dalam nama Tuhan Yesus sudah hilang. Amin. Nah, terus, jadi akhirnya dipantau. Jadi ini setelah dibuang tuh, ya bentuknya kayak gitu. Waktu leher saya dipotong tuh kayak gitu, seperti itu ya. Ini udah gak ada bekasnya, bersih. Puji Tuhan, saya percaya tangan Tuhan menjamah. Jadi di rumah sakit itu waktu pasca saya operasi payudara kanan, waktu Natalan saya operasi tiroid. Jadi selama 1 tahun, itu tahun 2020 kalau nggak salah, 2021 saya lupa. Itu saya sepanjang hari itu event Natal maupun event pasca saya di rumah sakit. Tapi saya menikmati karena semua orang juga ada di rumah kan, tahun 2020 stay at home semua. Saya pikir ya saya nggak sendirian, seluruh dunia juga di rumah. Itu hiburan buat saya. Dan selanjutnya apa proyek yang Tuhan mau percayakan untuk saya kerjakan, itu saya jadi karena emang udah kebiasaan suruh tidur, saya nggak bisa tidur cepat. Otak saya mikir lagi sakit, biarpun suruh tidur tetap aja otaknya mikir, saya nggak bisa istirahat, gimana ya? Pasti ada apa yang harus Tuhan kerjakan untuk saya lakukan. Walaupun saya nggak bisa lakukan, tapi pasti punya rencana. Next. Jadi selama saya pengobatan di kemo, Bapak Ibu tahu kan di kemo? Nggak tahu ya, jangan sampai ngalamin. Ya, itu obat yang dimasukin lewat infus. Saya tidur gitu, nggak tidur. Saya nggak mau di tempat tidur waktu di kemo. Saya minta yang saya duduk. Karena kalau saya nanti tidur gitu, badan saya pada sakit. Karena akibat stroke itu, saya kan hilang sensoriknya, sempet ya. Jadi badannya kaku-kaku. Saya bersyukur tangannya bisa diangkat. Beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Itu karena pertolongan Tuhan. Jadi waktu kemo itu saya rasa sebenarnya tuh nggak berdaya ya, sakit sekali, sakitnya nggak ada energi, tenaganya hilang, habis ya. Tapi kalau saya ikutin, saya makin
makin terpuruk. Dan itu bisa jadi, saya bilang saya kayak orang hampir gila ya. Karena orang kan nggak tahu yang kita rasain, cuman kita yang tahu. Jadi kalau saya bilang saya sakit, orang nggak bisa rasain. Saya yang tahu sama Tuhan. Kayak saya bilang Tuhan itu ajaib ya. Sampai rambut itu pada rontok ya. Tadi dilihatin ya, ada rambut yang rontok itu. Sebelum rontok gatalnya minta ampun semua, sampai koreng di kepala saya. Saya bilang sama anak saya, botak, cukur. Saya bilang cukur aja lah ya, biar karena masih enak gitu ya, adem. Terus udah gitu mual, makan muntah ya, ingin muntah. Tapi saya rasa kalau habis makan di muntahin capek makan, saya buang-buang energi saya ya. Jadi ya saya nikmatin aja. Ini makanan nggak pedas aja saya rasa pedas. Semua makanan rasanya nggak jelas. Udah saya nikmatin aja deh. Yang penting dia mesti masuk. Akhirnya masuk juga ya. Terus dan ini sambil saya sakit, rontok-rontok kepala ya, badan gak enak. Saya ngajar, karena kita waktu ngajar online karena pandemi, saya ngajar PAUD. Jadi sambil ngajar PAUD saya ya, habis ngajar PAUD baru saya tiduran lagi jelek. Badannya pada kayak rontok. Tapi kalau lagi ngajar, wah kayaknya ada extra power. Udah selesai ngajar langsung tetoy. Saya bersyukur dengan keluarga besar ya, support system kita yang sangat kuat. Karena di tengah pandemi saya nggak mungkin cerita sama orang lain. Karena orang lain pasti juga sedang mengalami keterpurukan ya, yang hatinya juga down. Nanti saya akan menyebarkan bibit kepahitan. Saya nggak mau. Biar hanya keluarga kita yang terdekat saya yang tahu kondisi saya sama Tuhan. Itu lebih baik daripada saya ceritakan nanti orang lain jadi hilang imunitasnya. Kan tidak membuat jadi damai sejahtera. Dan saya bersyukur keluarga kita boleh dipersatukan dengan iman di dalam Tuhan sehingga bisa saling menguatkan. Jadi setiap malam itu saya bersama dengan anak-anak melakukan pesta keluarga, bahas firman, sharing firman, berdoa ya, sambil berdoa sengkap. Karena suami saya juga sempat kena COVID yang pertama kali itu. Wah, saya sementara lagi habis kemo, suami saya COVID. Wah, Bapak Ibu bisa bayangkan ya suasananya. Tapi kita nggak takut, kita setel musik gereja lewat handphone kita, biar kita dikuatkan. Dan firman Tuhan itu sangat menyembuhkan. Nah, saya diberi kesempatan untuk membagikan sharing ya kepada teman-teman alumni saya di UI untuk waktu itu acara pasca apa Natal ini saya lupa ya. Itu saya kesaksian seperti ini Natal ya, kesaksian. Dan ada selain saya ada juga teman-teman saya yang kesaksian juga. Dan saya bersyukur kesempatan itu saya pergunakan untuk boleh saling menguatkan. Saya juga sempat ikut paduan suara di acara yang berikutnya, di acara pasca yang berikutnya bersama-sama dengan teman-teman alumni, masing-masing ngerekam sendiri dari rumah, digabungin gitu. Saya percaya itu kekuatan dari Tuhan. Dan saya juga bersyukur dengan keadaan saya tersebut juga memberi inspirasi kepada anak saya yang paling kecil, James, untuk menulis tugas dari sekolah autobiografi. Dia tulis cerita dengan judul Berserah Bukan Menyerah. Ya, kita berserah sama Tuhan bukan berarti terus kita siap-siap nyerah, bukan. Tapi kita berserah
Artinya kita hanya andalkan Tuhan saja. Amin. Amin. Ya, next. Nah, ini firman Tuhan kembali yang menguatkan saya. Ya. Hanya kepada Tuhanlah kita berseru dan minta pertolongan. Berikutnya. Ya, saya bersyukur lewat kejadian ini saya akhirnya mempunyai komunitas baru lewat online, Bapak Ibu, yang membahas firman Tuhan dan kesaksian. Setiap Senin, Selasa, Rabu itu saya ada Zoom meeting dengan persekutuan tanpa tembok, persekutuan doa Nawastu yang dipimpin pendeta Robert. Saya bersyukur ya, ini sangat menguatkan saya. Kenapa? Saya menangis karena bahagianya saya nggak kenal dari mana persekutuan Tuhan yang tuntun sehingga dipertemukan. Saya nggak kenal Pak Robin itu dari mana. Intinya orang dalam persekutuan ini ada yang dari Nosu, tempat yang antah berantah saya kata, tapi kita bisa dipertemukan. Dan kemarin ya tanggal 13 ya, tanggal 13 kita merayakan Natal dan kita bisa bertemu. Sebelumnya tahun lalu kita merayakan Natal pertama kali yang ketemu itu di Lembang. Saya bisa ikuti. Jadi sepertinya hanya dalam imajinasi, tapi Tuhan tunjukkan orang-orang yang Tuhan kirim untuk sebagai malaikat yang beri kekuatan pada kita. Salah satunya adalah persekutuan doa Nawastu online ini. Sampai sekarang kita masih bertemu ya setiap jam 7 malam. Kalau Bapak Ibu ingin bersekutu, di situ ada orang-orang yang semuanya mengalami penyakit, termasuk penyakit kanker juga sama seperti saya. Ada kankernya juga macam-macam. Dan mereka semua dipulihkan, disembuhkan Tuhan lewat firman Tuhan. Next. Ya. Nah, tahun ini, tahun 2023 ini bulan Agustus, saya bersyukur anak saya yang pertama boleh menikah. Saya sempat berpikir, saya apa bisa sampai merayakan pernikahan dia gitu ya. Tapi Tuhan baik ya, saya diberi kekuatan untuk bisa berjalan, untuk bisa berjalan menuju ke pelaminan itu ya. Saya percaya itu kekuatan dari Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Dan kita merayakan ulang tahun mami saya yang ke-83 tahun tanggal 1 Desember bersama-sama keluarga besar juga ya. Saya bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk bertemu. Orang bilang yang namanya stroke, yang namanya cancer itu tanda seru. Ya. Saya sudah jalani 5 tahun untuk stroke. Saya jalani untuk cancer 3 tahun. Saya percaya Tuhan yang menuntun saya sampai saat ini. Amen. Tuhan yang hidup. Dan hari ini kita rayakan kelahirannya itu untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan kita yang ajaib. Amen. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang diberi kesempatan untuk sehat, bisa lakukan sesuatu, jangan malas, jangan buang-buang waktu, jangan tidur melulu. Ya. Saya udah kenyang banget tidur. Sekarang masih disuruh tidur juga ya, tapi saya nggak bisa cepet-cepet tidur. Pasti harus berpikir terus ya, apa yang ingin Tuhan untuk kita kerjakan. Karena itu adalah memberitakan Injil, kabar baik kepada semua orang. Yang Tuhan percayakan untuk saya saat ini adalah anak-anak kecil, anak-anak di PAUD. Walaupun baru 1-3 orang saja yang bersekolah karena mereka masih belum banyak yang tahu
bahwa PAUD ini udah operasional. Tapi saya percaya Tuhan percayakan ini, walaupun saya pantau dari online, tapi ada orang-orang yang Tuhan tugaskan untuk melayani langsung anak-anak ini, pasti Tuhan berkati. Dan saya berterima kasih juga di sini untuk ada Tante Mega dan juga keluarga besar Lim yang support juga untuk kegiatan pelayanan kita. Ya semuanya itu untuk kebenaran besar Tuhan saja. Sekian kesaksian saya. Sebenarnya katanya waktunya cuma 20 menit, cuman saya mungkin lewat ya. Tapi saya minta waktu sedikit untuk